Kitab lah, Bible. Bible. Nah, sekarang yang memakai Bible ini agama Kristen atau bukan? Kristen. Nah, sekarang agama Kristen. Apakah Yesus kenal Kristen? Kan waktu Yesus. Tidak, Bang. zamannya Jawab aja. Kenal atau tidak? Iya, tidak gitu, Bang. kenal. Kalau mengenai keagamaan pasti dia tidak kenal. Yang ada dia tahu pengikut. Sebentar. Berarti Yesus tidak kenal Kristen, benar kan? Betul. Betul Nah, sekali, Mbak. sekarang kalau Yesus tidak kenal Kristen, kira-kira kitab ini dari siapa, Bang? Sementara Yesus tidak kenal Kristen. Kitab yang ada yang kita pegang sekarang, yang ada di Iya, itu Indonesia, kitabnya dari mana, Bang? kita tidak tahu dari mana, yang penting ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Lanjut, Bang, lanjut. Ya, dijawablah, Bang Sapu. Kalau memang Kristen belum ada waktu penyalipan Yesus, pertanyaannya, Kristen ini apakah Yesus mengenal Kristen? Yesus kan belum, kan mendirikan Kristen ini kan bukan Yesus. Jadi Yesus belum kenal Kristen. Yang ada hanya Ya, selesai. Yesus tidak kenal Kristen. Terus kenapa kalian mengatakan bahwa Interupsi kan orang, interupsi, enggak. Dia bukan bilang Yesus enggak kenal, Yesus belum kenal, bukan enggak kenal, Kak. kalau belum kenal Kristen, Coba kalau belum lanjut. kenal Kristen, kira-kira kapan mereka kenalan? nambah aja Bang Yo ini. Kau yang bilang tadi, kau yang bilang enggak, Bang Sapu Rata bilang Ganteng. Yesus belum kenal Kristen. Waktunya dibilang ganteng. Oh lama, mati lah kita. Bang, enggak jual pantat aku, Bang. Tenang dulu Bang Dio Ganteng. Saya mau jelaskan. Bang Sapu tadi abang bilang Yesus belum kenal Kristen. Kak Nora menarasikan Yesus tidak kenal Kristen. Nah maksud itu aku mau bantu abang nih biar Kak Nora nggak salah paham begitu loh, Bang. Oke. Jadi kalau memang Yesus belum kenal Kristen, kira-kira kapankah mereka berkenalan? Belum. Kapan berkenalan sebenarnya? Apakah sampai Yesus terangkat ke surga, apakah tetap Yesus mengenal Kristen? Belum kenal. Belum kenal. Oke. Kalau memang belum kenal, bagaimana mungkin Yesus menjanjikan keselamatan kepada Kristen sementara Yesus sama sekali tidak kenal Kristen? Oke, baik. Saya jelaskan dulu ya. Oke. Nah, dari awal tadi pertanyaan saya kan tentang kegiatan bayu. Lari mulai ke aku nih. Awal kan
Calon mayit. Agama apa bang calon mayit? Sebentar dulu, bang calon mayit. Agama apa bang? Apa itu? Agama Islam. Assalamualaikum Bunda. Ya, Mau ada yang nanya gak sebentar? Ya, Mau nanya nih. Tahu si Anu gak di Matius 28 itu siapa? aduh bang, saya nggak perlu mau tahu siapa itu bang. Kenapa emangnya bang? Oh, tolong tanyain ke Kristen-Kristen itu siapa itu si Anu? Anu apa ini? Siapa? Nggak, bang Sapurata. Kalau memang Yesus sampai naik ke surga tidak mengenal Kristen, kenapa bisa kata kalian Yesus menjanjikan keselamatan kepada kalian? Bisa saja. Jadi kan begini Mbak Nora. Kita terus saya jadi malu. Begini bang, ini TikToknya canggih. Kalau ada jawaban-jawaban yang agak lucu dia ketawa sendiri bang. Dia ketawa kan? Coba abang ngomong. Nah, bagaimana mungkin Yesus menjanjikan keselamatan sama Kristen yang dimana dia tidak mengenal Kristen bang? Jadi bisa saja kan yang namanya Tuhan kan tidak ada yang tidak mungkin. Ini Orang mau tahu jawabannya? Apa? Kenalan lewat Facebook. Bang Sapu. Sekarang begini Ya. bang. Ya, saya sekarang begini. Abang kenal nggak yang namanya Roberto bang? Roberto siapa itu kan? Tapi abang mau mengatakan saya akan masukkan Roberto ke dalam perusahaan terbesar. Kira-kira masuk akal nggak? Roberto itu yang mana ya? Yesus mengatakan, saya menjanjikan keselamatan hanya untuk domba-domba yang hilang dari umatku Israel, Matius 15 nomor 24. Tapi datang Kristen, katanya Yesus menjanjikan keselamatan untuk mereka. Kalau ditanya, Sus, kamu menjanjikan keselamatan bagi Kristen nggak? Siapa Kristen? Nggak kenal aku. Saya bilang, makanya saya bilang, abang kenal Roberto nggak? Siapa Roberto? Tapi abang yang bilang katanya abang mau menjanjikan masukkan dia ke perusahaan. Siapa itu Roberto? Seperti itulah Yesus. Yesus tidak kenal Kristen, tapi Kristen mengklaim bahwa kalian akan masuk ke surga melalui Yesus. Iya betul. Ya betul. Betul Bang Bonar. Habis sih kau nora gini loh, sebenarnya kan you bilang analogi gini loh bang, kan gitu. Ya bagaimana you langsung bilang Roberto, makanya dia kaget kan. Siapa Roberto? Parah di Samurata ini. Dia kaget kan? Siapa Roberto ya? Begini Pak Bonar. Analogi yang dimaksudkan orang tadi itu analoginya seperti itu bang. Itu analogi. Kayak tadi kan kau nggak kenal Roberto. Roberto juga nggak kenal kau. Dari mana kau? Jadi begitu Bang, sama seperti ini. Ya kayak gitu bang, jawabannya kayak gitu yang tadi yang ditanya Yesus, Sus, kau kenal Kristen? Siapa tuh Kristen? Nah gitu, kayak gitu tadi. Siapa tuh Kristen? Kayak kau kan tadi, siapa tuh Roberto? Kenapa? Kau kan nggak kenal Roberto juga nggak kenal kau sama. Jadi begitu Bang Sapu. Bang Sapu. Jadi begitu Bang. Abang Sapu juga begitu. Bagaimana mungkin Pak Prabowo memasukkan kau menjadi salah satu ajudannya, sementara dia tidak kenal kau? Berarti kan kau harus memperkenalkan diri dulu, Bang. Sama seperti kayak Islam, iya kan? Nah, Nabi Muhammad SAW memperkenalkan agama Islam kepada manusia. Ada yang memeluk.
Nah, Nabi Muhammad SAW memberitahukan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, melakukan kebajikan, mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, diperkenalkan dulu agama itu, Bang. Nah, diperkenalkan agamanya oleh seorang Nabi Rasul. Kami mengikuti Rasul itu. Bagaimana mungkin kalian mengatakan Yesus menjanjikan keselamatan, sementara Yesus sama sekali tidak kenal Kristen? Mbak, maaf ini saya bertanya, Muhammad kenal nggak sama Mbak? Bang, saya sudah bilang, Nabi Muhammad SAW memperkenalkan agama Islam. Saya memeluk agama Islam. Bang, maksud saya begini, Bang. Sabar dulu, Bang. Tadi kan saya tanya, Abang waktu Yesus disalibkan, Kristen sudah ada, kata Abang tidak ada. Waktu Yesus terangkat ke sorga, apakah tetap Yesus mengenal Kristen? Tidak. Berarti kan sama sekali Yesus tidak kenal Kristen. Makanya agama Kristen bukan dibawa oleh Yesus, tetapi yang membawa agama Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Diperkenalkan kepada manusia, yang dimana manusia itu mau mengikutinya. Itu maksudnya, Bang. Nah, Kristen bukan ajaran yang diperkenalkan oleh Yesus. Islam, ajaran agama yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan masalah orangnya, Bang. Tidak. Itu maksud saya. Makanya saya tanya, Bang, ajaran-ajaran yang dilakukan oleh agama Kristen, ibadah-ibadahnya, ada nggak seperti yang diperintahkan oleh Yesus? Nabi Muhammad SAW memerintahkan kami sholat atas perintah dari Allah. Ada tercatat dalam Al-Quran. Nah, apakah pernah Yesus ke gereja? Tidak, Bang. Yang ke gereja Kristen. Makanya saya tanya, apakah Yesus kenal Kristen? Ternyata sampai Yesus naik pun ke surga, tidak mengenal Kristen. Terus ajaran-ajaran kalian ini dari siapa, Bang? Ya dari kitab kan? Dari mana? Nah, sekarang begini, Bang. Sekarang begini, kalau memang dari kitab, sekarang kitab ini untuk Kristen atau untuk Bani Israel? Kalau kita mau bahas tentang sejarah, Bang, Mbak Nora, itu panjang, Mbak. Jadi lebih baik kita bicara. Bertanya. Sekarang enggak, saya bertanya begini, Bang. Bang, sabar dulu, Bang. Saya bertanya simpel. Kitab ini, ya, Bible ini, itu yang mengimani Bible ini Kristen apa Yahudi? Ya, bagaimana? Yang mengimani kitab kalian ini Kristen atau di luar Kristen? Yang kita imani adalah Yesus. Bukan, aduh. Kitab Bible ini, yang mengimani kitab Bible ini Kristen atau bukan? Kan Kristen kan percaya bahwa Alkitab itu adalah Allahu Akbar. Bang, kitab kalian kitab apa, Bang? kitab lah, Bible. Bible. Nah, sekarang yang memakai Bible ini agama Kristen atau bukan? Kristen. Nah, sekarang agama Kristen. Apakah Yesus kenal Kristen? Kan waktu Yesus. Tidak, Bang. Jawab aja. Kenal atau tidak? Iya, tidak gitu, Bang. Kenal. Kalau mengenai keagamaan pasti dia tidak kenal. Yang ada dia Nah. topik. Sebentar. Berarti Yesus tidak kenal Kristen, benar kan? Betul. Betul sekali, Mbak. Sekarang kalau Yesus tidak kenal Kristen, kira-kira kitab ini dari siapa, Bang? Sementara Yesus tidak kenal Kristen. Kitab yang ada yang kita pegang sekarang, yang ada di Iya, Indonesia. itu kitabnya dari mana, Bang? Kita tidak tahu dari mana, yang penting ada di Indonesia. Udah cukup ya? Udah cukup jelas? Udah cukup jelas? Jadi begini, Bang. Kitab Torah di bawah Musa untuk Bani Israel. Sama dengan kitab Zabur kepada Nabi Musa. Sama dengan Injil kepada Nabi Isa. Nah, di mana Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umatku, yaitu Bani Israel. Al-Quran dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada manusia, yang dimana manusia itu mau beriman kepada Allah, berarti dia masuk ke dalam agama Islam. Jadi kitabnya agama Islam itu adalah Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu adalah firman dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada kita manusia.
Nah, kalau Yesus tidak kenal Kristen, kalian punya kitab yang dimana kitab itu diimani Kristen. Pertanyaannya, kitab siapa yang kalian imani sementara Yesus tidak kenal Kristen? Al-Quran diimani oleh agama Islam karena Al-Quran dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas. Nah, sekarang kalau Bible itu isinya tentang Yesus, sementara Yesus tidak pernah mengenal agama Kristen. Pertanyaannya, kitab ini dari siapa, Bang? Nabi siapa, Rasul siapa yang membawakan Bible dan mengklaim bahwa Yesus adalah Tuhan, sementara Yesus sama sekali tidak mengenal Kristen? Iya, Yesus tidak kenal Kristen. Nah, Tapi kitab dia- kalian dari mana? Tapi dia tahu pengikutnya. Ya, kitab kalian dari mana, Bang? Kitab kita yang ada di Indonesia ini sesuai dengan lembaga Alkitab. Tidak. Bang, Abang. Sekarang begini, Bang. Abang warga negara Indonesia. Sebentar, Bang. Abang warga negara Indonesia. Bisakah Abang mengatakan sebagai pengikut Donald Trump? Donald Trump, oh, bukan, dia kan presiden. Yesus dari orang Yahudi, dia diutus untuk Bani Israel. Dia tidak mengenal Kristen. Terus kenapa kalian mengatakan kalian adalah pengikut Yesus sementara Yesus tidak kenal Kristen? Apa-apa, yang penting kita ikut dia. Bang Bona di sini udah masuk apa ya, maghrib ses apa dulu? Jadi gini Bang ya, inti dari diskusi tadi itu berarti Bible yang Anda pegang itu tidak diverifikasi oleh Yesus dan tidak ada nabi yang membawa Bible tersebut. Gini ya, kalau Taurat itu di dalam Islam itu dibawakan oleh Nabi Musa. Nah, itu dari pemahaman Judaism juga Torah namanya ya. Kalau dalam Islam itu Taurat dibawakan oleh Nabi Musa. Mazmur itu dibawakan oleh Nabi Daud. Kalau dalam Islam itu Zabur dibawakan oleh Nabi Daud. Nah, kalau Al-Quran itu dibawakan oleh Nabi Muhammad. Nah, berarti Biblemu itu tidak ada nabi yang membawa Biblemu itu. Nabi siapa yang bawa Biblemu itu? Kan nggak ada. Iya, iya. Gitu. Dan memang tidak ada. Karena jauh Yesus sudah terangkat, baru ada 4 karangan ini. 4 karangan ini Matius, Markus, Lukas, dan 14 surat Paulus, ditambah lagi punyanya orang Yahudi kau torehkan di situ di dalam Biblemu itu, Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu menyatakan bahwasannya di dalam Talmud ya, jauh sebelum adanya 4 karangan Matius, Markus, Lukas ini dan 14 surat Paulus ini, di dalam Talmud ya, Yesus ini dinarasikan direbus di air tinja. Itu dalam Talmud jauh sebelum adanya sekte Kristen ini. Nah, adanya Kristen, mereka mengatakan Yesus ini disalib. Nah, kan itu. Nah, datanglah firman Allah kepada Nabi Muhammad bahwasannya dia tidak dibunuh dan tidak disalib. Nah gitu. Tapi kita kembali ke tadi ya. Kalau mau merujuk kepada yang lebih dulu, berarti sebenarnya yang dikatakan bukan disalib dia sebenarnya, direbus di air tinja nih, yang si utusan ini. Kalau merujuk kepada tadi ya. Bentar bising ya. Nah, tiba-tiba ada sekte Kristen yang mengatakan dia disalib. Nah itu. Terus ini poin kedua juga. Di dalam Biblemu itu punyanya orang Yahudi. Punyanya orang Yahudi itu Biblemu. Terus kalian tidak mengakui itu Talmud, malah kalian bilang dia disalib, padahal di dalam Talmud itu Yesus ini direbus di tinja. Kalau dalam Quran kan diserupakan ya, kayak gitu. Makanya Al-Quran datang untuk menasikan itu. Gitu Bang. Iya. Nah makanya Israel itu maaf kata ya Bang, marah, benci sama Judaism, itu benci sama Kristen. Karena apa? Kitab mereka itu diambil oleh kalian, hukum-hukumnya nggak dipakai. Contoh nih ya, misalnya Yesus berkata begini, Yesus kan Yahudi nih, dia bilang begini, Matius 5:17, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan kitab para nabi. Kitab para nabi menjelaskan apa? Di dalam Bilangan 23 nomor 19, Tuhan itu bukan manusia. 2 Tawarik 6 nomor 18, bumi tak mampu menampung Tuhan. Keluaran 3 nomor 20, yang melihat Tuhan itu mati. Lah tiba-tiba datang Kristen, Tuhan yang lihat manusia, Tuhan yang mati, itu mati salib. Nah, ini gimana ceritanya Bang?
berarti kalian itu bukan memang pengikut ajaran Yesus. Yesus bilang, sudah jauh-jauh bang, Yesus bilang di dalam 10 hukum Torah, jangan ada padamu Tuhan lain. Jangan ada padamu Tuhan lain. Karena Yesus bilang tadi kan, jangan kamu menyangka aku datang untuk menyandarkan kita para nabi. Kita para nabi, itu dulu 10 hukum Torah. Jangan ada padamu ilah lain, ilah Tuhannya Musa. Lalu tiba-tiba kalian mengatakan Yesus Tuhan, baru Tuhan itu ada di dalam Yesus, Tuhan itu ada di bumi. Makanya Yahudi itu, pemahaman Yahudi di dalam agama Yahudi itu marah sama kalian itu, sama Kristen. Punyanya mereka kalian ambil, hukumnya jangan makan babi kalian makan. Di dalam perjanjian baru kalian iakan, bisa katanya. Yang keluar, yang masuk itu, yang keluar yang najis, yang masuk itu kagak. Itu sebenarnya itu perikopnya cuci tangan, bukan makan babi. Yesaya 66 nomor 17 kalau nggak salah, itu diceritakan di situ bahwasanya yang memakan tikus sama babi itu akan dilenyapkan Tuhan. Nah, seperti kata Yesus tadi kan, jangan kamu menyangka aku datang untuk menyediakan kitab nabi dan hukum. Nah, inilah saya bilang bang. Tuh, ini bising. Lanjut bang Dio, ini saya bising lagi di jalan nih. Ustaz Dio, lanjut Ustaz Dio. Benar, ini macam seperti saya kenal Bang Kores ya. Bang Kores atau Bang Kian Santang ini? Nah, saya benar. Ustaz Dio, lanjut Ustaz Dio dulu. Aku lagi di pinggir jalan nih. Soalnya bising motor. Ustaz Dio monitor. Ya, bagi makan aku. Lanjut Sabar Ustaz. ya. Ini Ya. Oh, ini Bagi Pak. makan. Oh, Ustadz ini. Ustaz itu Ustaz Dio. Oh, Ustadz. Itu Ustaz Dio yang dibawa tuh. Aku Bonar, bukan Kian Santang. Beda lah bang, Kian Santang beda. Kemarin saya pernah ngobrol dengan Kian Mari itu. Gimana bang? Ngomong sama siapa? Bang Sapurata. Ngomong sama siapa bang? Saya pikir Kian Santang. Oh bukan, aku bukan Kian Santang. Jadi itu gimana bang kira-kira? Menurut abang gimana tuh? Maksudnya gini, abang mungkin Ustaz Dio lagi makan ya. Jadi gini saya lanjut. Makan dulu. Menurut abang ya, yang abang imani sekarang ini tidak diverifikasi oleh, tidak ada utusan dan tidak pernah diverifikasi oleh Tuhan. Itu kira-kira bagaimana menurut abang tuh? Yang abang peluk sekarang ini agamanya. Baik saja, aman. Aman. Terus kira-kira nanti di akhirat nanti abang ini akan diminta pertanggungjawaban nggak sama pencipta langit dan bumi? Kita minta tanggung jawab kepada Yesus, loh. Si Yesus nggak kenal kayak tadi kan? Kayak tadi tuh. Siapa tuh namanya Roberto? Kan mute. Sus. Kau kenal aku nggak? Siapa kau? Aku Kristen. Aku nggak kenal kau. Nah, dia nggak kenal abang. Walaupun abang aku Sapurata loh, yang Kristen loh, yang penyembahmu loh. Aku nggak pernah suruh sembah aku. Aku nggak pernah mengatakan aku Tuhan di mana. Aku juga nggak kenal Kristen. Nggak pernah aku keluar kataku Kristen. Nggak pernah ajaranku tentang Kristen. Ajaranku adalah Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu. Walaupun ini ya, walaupun gini. Di dalam Bibelmu itu, kalau kita lihat di dalam Lukas 1 nomor 7 itu Bibel penyelidikan. Dalam artian penyelidikan itu diselidiki, itu firman Tuhan atau bukan. Tetapi terdapatlah firman-firman Tuhan di situ. Tapi bukan ada nabi yang diwahyukan, tidak. Tetapi diselidiki. Makanya dikatakan kanon, itu ukuran gitu loh. Makanya di dalam Lukas 1 Lukas 1 sampai 3 tuh kitab itu diselidiki. Diselidiki dalam artian ini waktu kejadian sang utusan ini, ini ada secerca gitu loh dari firman-firman Tuhan kan gitu. Ini dapat ini. Nah, kita kembali kepada Bibel penyelidikan nih. Di dalam Yohanes 17 nomor 3 Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan aku Yesus adalah utusan daripada Tuhan. Jadi dia nggak kenal Kristen. Di saat Anda mau masuk neraka ya dong, terus Anda bilang begini, sus tolong aku sus, aku Kristen loh, aku nggak kenal kau loh, sus aku menyembah kau loh, aku nggak pernah mengenal kau, aku nggak pernah suruh sembah aku. Di mana aku mengajarkan sembah aku? Tidak ada. Aku mengatakan
Di dalam Yohanes 17 nomor 3, walaupun kita penyelidikan yang kau pegang itu, setidaknya kan kau pelajari di situ. Kau tahu kan, harusnya kau baca. Aku mengatakan aku utusan Tuhan, hanya satu Tuhan yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau Tuhan pencipta langit dan bumi, kan gitu. Dan aku pernah mengatakan kepadamu di dalam Yohanes 16 nomor 7, ya, aku akan minta, Yohanes 14:13, aku akan minta kepada Bapa seorang roh penolong atau roh kebenaran. Di dalam Yohanes 16 nomor 7, dia pergi dulu, baru roh kebenaran atau roh penghibur ini akan datang. Tetapi dia pergi dulu. Di dalam Yohanes 16 nomor 13, dia bilang begini, roh penghibur atau roh kebenaran ini akan datang, dia akan berbicara sesuai apa yang dia dengar. Berarti apa yang didengar dari Tuhan itu yang disampaikan tentang kebenaran. Dia akan memimpin kau ke dalam kebenaran. Yohanes 16 nomor 8, dia bilang apa? Dia akan datang untuk menginsafkan dunia dari segala dosa-dosa dan akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Itu Yesus akan bilang ke kau kayak gitu. Kau nggak baca itu? Oh enggak, Yesus mau masuk kau dalam neraka. Apa? Makanya yuk cari siapa itu yang dimaksud Yesus. Dan Yesus berkata begini, aku diutusannya kepada bangsa Israel. Makanya Yesus berkata akan ada roh penghibur atau roh penolong. Roh penghibur atau roh kebenaran. Yang dimaksud roh kebenaran Yesus di sini adalah roh yang ada di dalam diri manusia. Nggak mungkin kita melihat roh. Nggak mungkin Yesus bilang roh kebenaran itu akan kesana kemari terus kita melihat roh, kan nggak mungkin, kita nggak pernah melihat roh. Roh itu seperti apa? Jadi yang Yesus maksud itu roh yang ada di dalam diri manusia, seperti yang tertulis di dalam Kejadian 6 nomor 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Kayak gitu. Jadi yang Yesus maksud ini itu adalah seorang nabi. Nah, siapa dia? Paulus bukan. Kenapa? Yesus nggak kenal Kristen. Paulus yang mendirikan Kristen di Antioquia. Keluarlah kata Kristen. Dan kedua, Paulus berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan di dalam 2 Korintus 11 nomor 17. Sementara bertolak belakang dengan Yohanes 13:16. Yohanes 13:16 dia berbicara, dia mendengar. Oke, lanjut Ustadio, ini ada tamu, ini ada customer, bentar. Iya. Halo? Lanjut Bang Sapu. Sambil makan ya. Tadi saya mau nanya, saya mau ngomong sama siapa? Saya mau meet semua. Sama aku aja. Siap, ini Pak Ustadz ya, Ustadz. Aku langsung makan ya. Oh, makan dulu Pak Ustadz. Nanti takutnya terganggu, keselet nanti bahaya. Aman. Silakan Bang. Bang Sapurata bentar ya, sedikit Ustadz, dia juga lagi makan, saya sedikit mungkin 5 menit malam. Ya, silakan. Jadi apa yang Bang Ustadz mau jelaskan lagi ini? Lanjut aja tadi. Iya, jadi kalau kita berbicara tentang keimanan memang agak susah ini Bang Ustadz. Susah kenapa? Ya agak susah kan, kalau namanya kita sudah berbicara tentang keagamaan berarti sudah berbicara tentang kepercayaan seseorang, sehingga kalau kita mau berdebat tanpa tanpa ada menahan emosi, itu bisa bahaya. Nah, makanya tidak boleh menghujat toh. Harus Iya. pakai data. Iya memang. Dari tadi kan saya nggak menghujat toh. Ya. Kalau abang berkeyakinan tanpa dasar ilmu yang valid, Jadi kalau namanya iman buta. itu kan dalam istilah dasar dengan apa? Barang siapa yang percaya tidak akan binasa,
melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi bukan seperti barang saya. Itu bang kita Itu percaya apa bang? Percaya Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? sebagai itu bang. Karena dalam Yohanes 14 ayat 6 cuma hanya satu-satunya yang ada di dalam bumi ini yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku jalan menuju kemana bang? Ah, akulah satu jalan kebenaran dan hidup. Di rumah Bapakku di surga. Biar aja dulu Pak Dio, biar aja dulu. Kalau tidak memilih aku. Katakan akulah jalan Tapi begini bang, kebenaran dan hidup itu. bang Ustaz, saya suka Itu jalan sekali. menuju kemana? Begini bang, saya suka sekali diskusi. Asal gini bang, kalau saya jawab, misalnya kalau saya jawab itu jangan ada semacam unsur ada pemaksaan atau gila kali atau mungkin stres ya. Enggak, saya akan jawab seperti itu. Maksud saya gitu bang. Kira-kira bagaimana bang Ustadz? Karena apa yang saya jawab itu yang saya akan sampaikan. Sesuai membawakan narasi Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu jalan menuju kemana? Tadi kan saya katakan yang dapat Bapak kalau tidak melalui aku. Iya, itu jalan menuju kemana? Menuju ke Bapak. Betul nggak? Iya. Iya. Jalan menuju Bapak bang. Jangan ditanya lagi Pak Dio, kan udah dibilangnya. Apa sih kau nih? Kenapa sih? Aku nggak Iya, kenal. enggak, dewasa aja, nggak usah mendebatkan orang gitu, biar dia ngomong. Enggak, sebentar. Kau agamamu apa kau? Nggak usah kau tanya-tanya agama itu Pak, soalnya kita kalau bisa. Enggak, kau siapa? Dari tadi kau naik mention nama aku nggak kenal kau, motong-motong kau siapa? Jadi Kau ini siapa dia emangnya? Pak. Kalau Siapa berdebat kau? itu kita nggak usah berkelompok, sampaikan saja Kau siapa kebenaranmu. kau siapa ngatur-ngatur aku di sini? Kau siapa? Karena Dari tadi aku ngomong sama Bang Sapu biasa-biasa aja kok. Kenapa kau yang kebaikan baper? itu semua daripada Tuhan, tapi di luar yang kebaikan kayak hal seperti yang buruk itu daripada si jahat Bapak ya. Oke. Banyak kali jaga ya kau. Ya, udah, kau mau diskusi sama aku? By data kita diskusi. Bisa? Kau mampu nggak berdebat sama aku pakai data? Nanti mencret kau nangis. Ngapain Bapak bilang mencret nangis? Biar aja Bapak oke. itu menjelaskan. Sekarang ku tanya kau, Tuhanmu siapa? Yesus atau Allah Bapa? Tuhanmu? Nggak usah Bapak dulu bertanya gitu. Dia biar Nah, aja mencret kan? menjelaskan. Nggak bisa jawab kau. Udah turun aja kau. Saya bisa menjelaskan Bapak, tapi biar Bapak itu Sekarang menjelaskan. tanya kau, Tuhanmu siapa? Yesus atau Allah Bapa Tuhanmu? Jawab. Nggak usah Bapak bertanya sama saya. Ke Bapak itu. Langsung Ini bisu kau kan? Langsung bisu bukan kau. masalah itu Bapak. Bapak orang tua. Ya tuh silahkan, gimana, Pak? kau dari tadi sok bijaksana kau mention namaku, aku nggak kenal kau, datang kau naik ngatur salam aja nggak, kurang ajar kau memang. Ya ngapain kau marah-marah? Ya marahlah kalau orang kurang ajar datang ke rumku, ini rum Kurang aja kakakku. gimana sama kau? Nah sekarang kau ngajarin aku debat, sekarang ku tanya kau, Tuhanmu siapa? Yesus atau Allah Bapa Tuhanmu? Datang. Aku lagi santai, lagi makan sate, ngobrol baik-baik sama Bang Sapurata. Datang ngatur-ngatur. Ustadz kenapa Ustadz? Yang mana Ustadz? Yang mana dia Ustadz? Kabur dia, diturunkan. Ngapa dia? Mau Ngapa diskusi dia? yang baik, loh, kok ngatur-ngatur kok diskusi? Aku lagi santai ya sama Bang Sapu, aku sambil makan. Mau ngatur-ngatur kau di sini macam bisa kau berdiskusi. Baru ditanya gitu udah menceng. Jadi bapak tanya tentang Tuhan. Bohong. Sok paten kali dia. Kok paten kali ngatur-ngatur. Soalnya itu yang bikin lagi itu setengah mati. Is Aido monitor. Muslim Kristen. Is Aido.
Saido. Tapi biar nih karena Saido. Ya kak, dibilangnya kak, kenapa kok marah-marah? Ya marah lah, kok datang ngatur-ngatur kok disuruh kakak aku bilang gitu. Oh sekali Itu bang. turun kau kan? Nah, mencet kau. Jangan bintang-bintang kau. Orang-orang panggil, "Ui Ustadz Dio." Oh, nih Ustadz nih gampang ini kita atur-atur Ustadz. Lu enggak bisa kau atur-atur aku, Bos. Bisa. Kalau Ustadz lain kau bisa ngatur-ngatur lah, kau mau kasih gift kau apa, kau kasih paus bisa kau atur. Kalau aku enggak bisa kau atur. Kalau kau benar-benar salah, kau salah. Kau datang kau ngatur-ngatur, salam aja enggak. Datang kau mengatur-ngatur. Salam juga tidak. Dio, biarkan dia Pak Dio. Dio jangan suka begini Dio. Dia kau jadi Dio. Kau bisa berdebat dengan banyak kali gaya kau. Ya udah diskusi kita, debat kita pakai data yuk. Ku tanya ya kau. Siapa Tuhanmu? Yesus adalah Bapa. Jangan kau dulu tanya. Takut kali kau ditanya Yesus adalah Bapa. Tinggal kau jawabnya. Aku ditanya, siapa Tuhanmu Dio? Allah. Kalian menuhankan Muhammad? Enggak, Nabi Muhammad SAW bukan Tuhan. Selesai. Apa lagi? Mau apa? Kalian mau bawa lagi syubhat itu, syubhat busuknya si Edis itu. Rob itu kalian menyebar Rob, Muhammad adalah Rob. Ditanya dalilnya, apa dalilnya Dio? Apa dalilnya Dis? Nabi Muhammad adalah Rob. Itu kalian sering nyanyi, Muhammadku, dengarlah seruanku. Pala bapakmu itu lagu orang kok jadikan dalil. Bangga. Betul-betul langak kau. Argumentasi Edis orang yang nggak sekolah, yang otaknya beleng-beleng, kalian jadikan hujah, kalian jadikan argumen. Halah. Kasian kan, makanya kalian itu diketawain di mana-mana kalian itu. Ya, jadi asal kalian tahu ya, Edis itu ya dia pendiskusi lama. Dia itu kalau diskusi dulu ya sama Bang Suma, sama kita aja nggak bisa, malah kabur-kaburan itu. Edis itu tuh kalian banggakan apanya? Apa yang dibanggakan Edis? Dulu diskusi kabur-kaburan, lompat-lompatan tuh, ditanya satu kemana-mana nggak dijawab, lari kabur. Kayak gitu masuk lagi. Apa yang kalian andalkan dari si Edis? Sebenarnya teman-teman Kristen kita ini harus berpatokan kepada Bible yang kalian pegang itu, walaupun tidak diverifikasi oleh Yesus, walaupun itu kitab penyelidikan. Sorry, bukan kitab, buku penyelidikan. Kenapa? Saya tidak menghujat di sini. Di situ tertulis di Lukas 1 nomor 7 itu penyelidikan dibukukan. Nah, walaupun dibukukan, ya toh, walaupun diselidiki, nah itu oke, terdapat terdapat. Berani nggak 1 nomor 3? Ya, Lukas Berani 1 nggak? sampai 3. Siapa yang berani debat sama saya? Ustadz Apa kau monyet? Apa kau monyet? Kau diam dulu lah. Erik, kau diam dulu lah. Kau dengarkan Mau dulu kuantam dia nih. nih, mau kuantam. Oke, kamu Siapa? diskusi sama Oke. saya. Oke. Saya tanya dulu ya. Bisa saya tanya? Atau nggak bisa? Siapa yang berani debat dengan saya di sini? Iya. Muike. Iya. Udahlah, nggak aku kasih sama Ustadz Dio. Udah? Jangan. Oke. Ya, udah, nggak aku kasih. Kenapa? Sama aku aja. Oke. Saya. Muhammad Sekarang- menyuruh Oke. Tunggu dulu. Tambu dan Kau- istrinya kau diikat katanya- kemaluannya. Kau kan katanya Hah? jago nih. Kau Supaya kan katanya digauli? jago. Aku dulu Eh? lah. Aku Kenapa dulu lah. Muhammad Bang, izin, menyuruh kemaluannya Bang. diikat dengan kain? Bang Bonar, Erik, kau congor kau jangan kayak congor babi, Erik. Congor kau jangan kau congor babi gitu loh. Slow lah. Fik, sebentar Fik. Saya kau debat sama saya. Iya. Saya kau Gini debat. Diam. Erik, You diam. jangan ngomong. Diam. Erik, jangan ngomong You diam. kemaluan. Jangan ngomong kemaluan. Kenapa Tuhan kamu Muhammad aja keluar dari kemaluan. Asal lagi naikkan dia. Jangan ngomong soal kemaluan. Malu kita. Orang Tuhan kamu aja sendiri keluar dari kemaluan. Gak boleh ya? Gak boleh. Lanjut yang lain. Sama Bang Sapurata aja, Bang Sapurata. Sehat ya Bang Sapurata ya? Iya, kamu
Bang Sapurata aja Bang udah Sapu. keguncang dia ini. Nggak, Keguncang Bang Sapu. imannya nih. Ya, Bawa kitab Bibel ini. pokoknya kitab Bibel itu yang saya tahu sudah ada di Indonesia dan sudah tersebar. Nah, Bang Sapu tidak mau cari tahu. Kira-kira siapa yang membawa kitab Bibel? Pokoknya itu para rasul-rasul lah di dalam situ. Tidak usah cari tahu lagi, pusing amat ini. Tapi oke, sekarang rasul-rasul yang di dalam Bibel ini beragama Kristen atau bukan? Siapa? Rasul-rasul yang di dalam Bibel ini. Mereka itu ikut-ikut Yesus. Mereka agama Kristen bukan? Itu pokoknya yang ada di Antioquia itu sudah jadi Kristen itu mereka itu. Lanjut Bang Bonar. Itu aja, terus bahas itu aja. Putar-putar aja Bang Bonar. Itu saja diputar-putar. Putar tak bola balik udah ada itu aja. Aku lanjut dulu. Makanya aku bilang tadi, pertanggungjawaban you itu di akhirat nanti kayak gimana? Kan gitu. You kan percaya ya kan tentang akhirat toh. You kan pasti percaya akan adanya pengadilan Tuhan. Sekarang gini, kayak tadi kan aku bilang, Sapurata, sini kau, masuk kau ke neraka. Loh, kenapa? Loh, aku kan menyembah Yesus. Panggillah Yesus ini. Sus, ini Sus. Ya, Sus, kamu kenal dia nggak? Enggak. Loh, Sus, terus Sapurata bilang, Sus, aku Kristen, aku nggak kenal kau. Nah, terus siapa yang ajarkan kau Kristen? Nggak pernah aku ajarkan kau Kristen, aku Muslim. Loh, kok? Nah, Sapurata nanya gini lagi, Sus, kamu Muslim? Lah iya. Nah, Yesus bilang gini, apa arti Muslim? Kan gitu, ini contohnya ya. Muslim itu, ya, ini Yesus bilang gini sama Sapurata nih. Muslim itu tunduk dan Islam itu tunduk dan patuh berserah diri kepada satu-satunya pencipta langit dan bumi. Nah, kata sifat itu dari kata sifat Muslim itu orang yang mensifati. Nah, Yesus mensifati itu. Dia tunduk dan patuh seperti di dalam Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal dan kami menyembah apa yang kami kenal. Dia menyembah satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Contoh Matius 11 nomor 25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berserah diri dia situ. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang ku dengar dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu dia berserah diri. Itu dia dikatakan apa? Muslim. Dan semua para nabi itu Muslim. Makanya saya bilang tadi, apa arti kata Islam? Tunduk patuh berserah diri kepada satu-satunya pencipta langit dan bumi. Akar katanya Muslim, oknum atau yang mensifati ketuhanan satu itu Muslim namanya. Itu loh, ngerti nggak? Nah, makanya lanjut ya. Makanya Yesus bilang, saya nggak kenal kau, sini kau. Nah, neraka lah. Kalau ditendang Sapurata, nah, neraka. Udah nggak balik-balik kau, nggak balik-balik, neraka terus jadi bahan bakar. Gimana tuh kira-kira Sapurata? You mau minta pertanggungjawab, you mau, katanya tadi you bilang mau ada Yesus. Nah, sekarang Yesus tak kenal. Gimana dong? Coba, aku mau dengar tanggapanmu. Ya, saya sih nggak masalah. Yang penting seperti itu ya, iman kita sebagai percaya. Jadi begini Bang Bonar, saya ingin bertanya, sudah berabad-abad dan beratus-ratus tahun masuknya agama-agama yang ada di dalam bumi ini dan khususnya juga ada di bumi Indonesia ini. Nah, tentang keagamaan ini. Nah, agama Muslim ini muncul kalau nggak salah ya, itu di abad ke-7. Betul nggak, Bang Bonar? Betul. Bang Sapu, izin Bang Sapu. Bunyi apa tuh Bang? Mengiluk kali gigiku dengarnya Bang. Apa itu? Bunyi kerak-keruk, mengiluk gigiku dengarnya Bang. Apa bunyi apa tuh? Mengiluk kali gigiku dengarnya. Udah marah dia kali sama aku. Bang, nggak lagi senam kan Bang? Aku tadi sebenarnya mau dengerin itu kan. Nggak lagi Tapi senam karena kan, lagi Bang? cerita aku pikir apa itu? Mengiluk kali gigiku dengarnya. Aku sambil senam dia enggak? Tunggu dulu. Ada pendeta kita ada pendeta masuk dosen sekaligus pendeta. Saya Bang Sapu, kalau diskusi jangan bunyi dengan gigi lah Bang.
Bang Victor ya. Bang Victor ini lucu kali ya. Udah mulai masuk. Halo jemaatku. Aduh, Kasihlah kami perpuluhan, Bang. udah masuk lagi di si Poltak ini, si Poltak. Masuk lagi. Jadi begini, di dalam surat Al-Maidah 161 bahwa Allah itu pernah belajar kepada orang dulu. Kristen. Tadi kau Bahwa bahas dia dulu salah tadi. Tuhan. Dengar dulu. Jangan Aduh. kemana-mana. Sebentar dulu Allah itu lah. pernah bertanya dan belajar Sebentar kepada dulu. orang Nasrani. kepada orang Tadi. Kristen. Dengar dulu. Sabarlah, Bang. Sabarlah. Bilang, Gantian. hai Nanti orang kita gantian. Nasrani, Aku nggak mau nanya ke kau. Kau tolong apakah engkau membuat Isa Aku Al-Masih? mau nanya. Aku nggak mau nanya. Aku cuman gini yo. Ini Sapurata ini Kristen ya toh, dan dia mengakui ya, dia jujur loh, dan memang faktanya gitu loh. Dia bilang begini Sapurata nih, oh, jangan turun Aprem ini. Dia bilang begini, oh Sapurata yang turun, Sapurata kemana kau? Kenapa kau turun? Allah itu Turun, aduh. belajar kepada orang Kristen. Sabar dulu lah, Bang Padmin. Dulu lah framing. Teman-teman beginilah. Beginilah Kristen. Beginilah Kristen Kalian kalau mau kan nipu-nipu, mau seperti disambar petir kalau saya katakan begitu. Dibilangnya Al-Maidah 161, Al-Maidah 161, sedangkan surah Al-Maidah cuma 120. Langa, kompe, basah, nongor. Mana ada Al-Maidah 161 yang berkata bahwa Allah bertanya kepada orang Nasrani. Apakah Al-Maidah 161 di mana? Al-Masih sebagai Tuhan Allahmu? Nah tuh. Bangun, kau Allah bangun. bertanya kepada orang Nasrani. Coba kau tunjukkan. Tunjukkan. Ya Allah, Al-Maidah 161 Allah di mana? itu udah pernah dibaptis dia karena dia bertanya kepada Coba orang kau buka. Kristen. Coba kau buka. Jangan banyak cincong kau. Coba buka. Al-Maidah 161 di mana? Coba buka. Oke, saya lihat dulu ya ayatnya ya. Saya ulang dulu Ya, lagi mana? Al-Maidah 161 ya. Jangan kemana-mana kau. Tempeleng mukamu ya kalau kemana-mana ya. Tunggu deh, Al-Maidah ayat berapa Bang Dio? Al-Maidah 161. Baru sekarang sudah berapa tahun umurku, baru sekarang ku dengarkan ada Al-Maidah 161. Memang langak memang si framing ini. Pantasan lah kau sembah manusia sampai sekarang. Mengelongor kau. Mana ada Al-Maidah 161? Mana? Teberak kau kan? Teberak kau. Udah kecium baunya Kak Dora. Kecium sudah baunya. Kesini. Berak dia. Alamak, berak dia Kak Dora. Suruh dia cebok. Suruh dia Mana cebok. ada? Jijik. Mana ada surat Al-Maidah 161? Enggak ada. Ya kan mana ada loh, Bang. Al-Maidah itu cuma 120. Mana ada 161? Ada aja si langak satu. Pokoknya Ustadz dia kalau kalau teman-teman kita ini kayak Roma 3 nomor 7. Itu aja. Enggak gini Bang Bonar, di Yohanes 17:3 itu sampai sekarang nih oten-oten ini enggak pada atam gitu loh. Masih Sebenarnya Yesus gini, aja ya. sembahnya gitu, Bang. Sebenarnya gini, sebenarnya temanya ini kita harus tulis Oten belajar bahasa Indonesia itu. Al-Maidah 1 dia. Bukan, makanya jangan ngarang-ngarang nih. Gimana sih? Tapi yang jelaskan Allah itu udah belajar kepada orang Kristen bertanya bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan, kata Allah. Dia bertanya bilang begini. Coba kalian buka. Hai Nasrani, apakah kamu telah Coba kau buka, jangan banyak cincong. Kau buka datamu Al-Maidah 71. kamu membuat Isa Al-Masih sebagai Tuhan Allah? Itu sudah ditanya oleh Allah. Di situ Allah hampir mau dibaptis. Enggak begitu ayatnya. Ngaco kau. Enggak begitu ayatnya. Allah hampir mau dibaptis di situ karena dia belajar kepada orang Kristen dan dia bertanya tentang ketuhanan Isa Al-Masih. Al-Maidah 71 enggak ada bunyinya kayak gitu. Ngaco kau. Ketawa macam iblis kau ketawa. Anak anjing kau emang. Ngaco kau.
Gempar mereka sudah. Cuma satu kalimat ku buat mereka. Apa yang gempar? Gempar kepala bapak kau, gempar bodoh kali kau. Jadi Allahmu itu Dia sendiri yang berbohong kepada orang Nasrani, kepada orang Kristen. Kau sendiri yang longor-longor, kau sendiri yang bilang gempar. Allah bertanya, apakah kamu hai orang Nasrani telah menjadikan Isa Nggak ada Al-Masih ayatnya sebagai begitu, Allahmu? ayatnya. Nggak ada begitu ayatnya. Wahasibu alla takunu fitnatun fa'amu wa sammu thumma taballahu alaihim thumma amu wa sammu katsirun minhum wallahu basirun bima ya'malun. Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh para nabi itu. Maka karena itu mereka menjadi buta, mereka menjadi peka. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Kemudian kebanyakan dari mereka buta, lagi tuli, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Mana Allah dibaptis? Tolol, lontong, goblok kau memang. Dasar anak pesundal gereja kau. Kebanyakan makan babi kau ya. Fitnah-fitnah aja kau. Macam mamakmu aja tuh jual kemaluannya di gereja sana. Dasar kau langak kau, memang kompet koyak kau. Ngarang-ngarang kali dia itu. Ngarang-ngarang dikira tidak hafal kita Al-Quran. Kau sebut ayatnya aja langsung bercanda kepala kita nih. Itu dihafal itu, kita hafal. Kau sebut aja ayatnya, beda-beda ya kau sebut, langsung connect. Enggak ada ayatnya kayak begitu. Banyak kali kayak kau. Al-Maidah 171. Wah, salah. Al-Maidah 71. Allah dibaptis. Baptis kepala bapak kau itu peyang 7 keturunan. Goblok kali kau. Pantasanlah kalian menyembah manusia macam binatang kalian ketengok. Cocok itu dalam Al-Quran disebutkan balhum adol, bahkan mereka jauh, bahkan lebih sesat daripada binatang. Itulah kenapa, karena kalau binatang tersesat wajar, tidak punya otak, tidak punya akal. Loh, ini manusia punya mata, punya telinga, dikasih dalil, dikasih ilmu, nggak mau dengar. Punya akal, nggak mau dipakai untuk berakal. Makanya kalau itu lebih sesat daripada binatang. Itulah orang-orang yang menyembah manusia kayak begitu. Mana ada bertanya di situ? Nggak ada bertanya Nasrani, nggak ada kata Nasrani di situ. Ada aja kau Al-Maidah 71. Ngaco kau. Dalam agama Islam itu ada pembahasan dalam ilmu usul fikih namanya jahlun murakkab. Apa itu jahlun murakkab? Bodoh pangkat 2. TOLOL kuadrat. Ditanya dia, ini hari apa? Harusnya jawabnya hari Jumat kan? Nah, kalau orang yang jahil, bodoh biasa, hari apa ini hari? Nggak tahu katanya. Kalau orang yang jahil kuadrat kayak si framing tadi itu, si pemakan babi itu, hari apa ini hari? Sabtu. Jawabnya, pada hari Jumat. Nggak salah itu bang. Enggak, ini Sabtu bukan Jumat katanya. Nah, itulah bodoh kuadrat. Enak kan? Ya beginilah mulut Islam kalau ketemu sama penghujat kayak si framing itu. Masih kurang itu. Kalau depan-depan ku ini ku injak-injak batang lehermu, mati kau ku bikin. Mati kau ku bikin. Penghujat aja kau. Ngolok-ngolok aja kau kerjamu. Sakit hati kalian kan? Kalau aku ngomong kayak gini kan sakit kalian. Kaum-kaum munafik pun, baiklah lihat si dia itu mulutnya. Ya, kamu hujat Al-Quranku, kamu hujat agamaku. Giliran ku hujat ku habisin pribadimu, ngamuk-ngamuknya kau. Cengeng kalian kan? Kayak kalau jadi penghujat tuh jangan cengeng kalian. Nangis dari bau tuh, nangis dia. Kembali ke tema, gas. Naiklah Kristen yang pintar dikit, apa sih? Yang beol, yang bego-bego di bawah aja, tetap layar. Nangis dia, nangis. Istighfar. Selamat malam, Bos. Ya, malam, Bang. Diskusi kita, Bang. Bunda Nora, mute, Bun. Kanora. Mute dulu. Mana ada Kristen yang pintar, Bang? Oh iya ya, bener juga. Kalau Kristen itu sedikit aja lah.
sedikit-sedikit aja pintar. Kalian lebih pintar daripada Kristen. Hah? Gimana bang? Kalian lebih pintar daripada Kristen. Gas, Tadio. Gas. Saya mau nanya boleh enggak? Boleh, kebetulan ada Ustaz di sini. Lanjut, nanya apa? Kan di Al-Maidah 68 dikatakan, wahai ahli kitab, tidaklah dipandang beragama apabila tidak menegakkan Taurat, Injil, dan Al-Quran dan apa-apa yang diturunkan dari Allah. Itu satu paket enggak itu? Maksudnya satu paket Al-Quran, Injil, dan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Iya, satu paket kalau dalam Quran itu. Terus? Nah, berarti satu paket ini harus ya semuanya dituruti. Nah, sekarang pertanyaan saya, Taurat mana, Injil mana yang ditegakkan oleh orang Islam? Taurat mana? Kalau punyamu bukan Injil, punyamu itu kan Bible. Ya, nggak apa-apa. Oke, Bible kami sebut. Bang. Sekarang saya mau Injil mana? Injilnya Aku ada suara enggak? Ada. Aku ada suara enggak? Ada. Sebentar, apa pertanyaanmu bang? Apa pertanyaanmu bang? Taurat mana, Injil mana yang ditegakkan Islam? Kalau Quran kan ada. Sekarang Injil mana, Taurat mana yang kalian tegakkan? Taurat mana di bawah di ini tata dia tanya di Quran surat berapa tadi Pak? Surat berapa? Al-Quran surat berapa? Al-Maidah 68. Al-Maidah ayat 68 Tat. Lanjut. Al-Maidah 68 itu bukan perintah untuk orang beriman, untuk orang Islam tegakkan Taurat dan Injil, bos. Salah baca kau. Tadi Anda katakan Salah baca kau. Quran. Coba ya dibaca. Kau salah baca. Kau baca baik-baik ayatnya. Kau baca baik-baik ayatnya. Coba yang benar. Kau baca baik-baik ayatnya. Ya benar. Saya dengar. Enggak termakan framinganmu, bos, di sini, bos. Enggak termakan framinganmu. Mau dengar, Anda mau baca benar. Coba saya dengar. Iya. Oke, aku baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Itu Bang, bacaan yang benarnya Bang. Abang mau koreksi siapa? Ya, coba Anda terjemahkan. Saya mau dengar. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, kalian tidak berada di atas agama yang benar sampai kalian menegakkan Taurat dan Injil. Apa yang abang mau koreksi? Harus lanjut Taurat, Injil, dan Al-Quran dan apa-apa yang diturunkan dari Nggak ada. Hatta tuqimut Taurat wal Injil, sampai kalian menegakkan Taurat dan Injil, wa ma unzila ilaikum min rabbikum, dan apa yang diturunkan oleh Tuhan kalian kepada kalian. Ini khitabnya, arah bicaranya ke siapa ini Bang? Ke Islam atau ke ahlul kitab? Lah ahli kitab. Tapi kan kitab. Terus kenapa pertanyaanmu ke Islam? Makanya aku bilang dari tadi, kau salah baca, bos. Saya tunjukkan bukunya. Kau salah baca. Saya nggak mau baca lanjut. Salah baca dia. Salah baca, menunjukkan kitab. Menunjukkan buku apa yang kau tunjukkan? Taurat dan Injil, Al-Quran, dan apa-apa yang diturunkan dari Allah itu Anda tidak baca. Tadi Anda katakan sebentar. Ku tanya dulu kau jawab jujur dulu. Kau ngerti bahasa Arab nggak? Kau mau bahas ayat itu? Tidak. Kalau sudah ngerti, sudah nilai plus ya. Aku ngerti bahasa Arab, aku jelaskan kau ke ayat itu. Ayat itu terkait tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad, katakan kepada ahlul kitab. Siapa ahlul kitab di zaman itu? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi diberikan Taurat, orang-orang Nasrani diberikan Injil. Itulah yang Allah turunkan kepada mereka. Sekarang perintah itu diarahkan kepada mereka. Kau baca ayat itu sepotong, terus kau arahkan perintah itu ke kami. Makanya aku bilang kau salah baca. Isi Al-Quran ini isi Al-Quran ini untuk orang Yahudi, Arab, atau seluruh manusia.
Coba jawab saya. Guru kasih Al-Quran kan kepada orang Ya mana kalian diskusi yang benar aja lah kalian. Ngapain yang bawa orang lain ke sini? Ngapain yang bawa orang ke sini? Satu-satu lah kalian diskusi tuh. Ngomong gantian lah kalian. selesai. Jadi Sudah terjawab kan? Sudah aku jawab kan? Sekarang giliran aku bertanya boleh? belum. Boleh, Jadi John. Al-Quran diturunkan untuk semua manusia kan, bukan untuk Yes. orang Yahudi. Ya. Yes. Kenapa? Kenapa isinya yang Anda baca itu Anda katakan untuk orang Yahudi? Nah inilah kalau telinga, inilah kalau diskusi telinga nggak dipasang. Ayat Ada yang itu dengarkan bang, dengarkan biar kau pinter bang ya, biar kau tidak bodoh permanen bang, dengarkan Ya. biar gurumu yang baik hati master bahasa Arab menjelaskan ke kau ya, kau pasang telingamu baik-baik ya. Dalam Al-Quran itu ada kisah umat-umat terdahulu ya, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisahnya supaya apa? Supaya kami umat Islam mengambil pelajaran. Di antaranya kisah Nabi Adam, kisah tentang iblis, kisah tentang nabi-nabi terdahulu, termasuk kisah Bani Israel, kisah Ahlul Kitab, yang mereka ini kebanyakan setelah Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul, mereka nggak mau ngikutin. Padahal ditulis dalam kitab Taurat dan Injil mereka. Setelah itu mereka rubah-rubah kitabnya. Nah, di antaranya ayat ini tadi. Makanya Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka wahai Muhammad, qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad. Kepada siapa? Kepada siapa dikatakan? Kepada umat Islam? Bukan. Kepada ahlul kitab. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, lastum ala syai'in, kalian tidak berada di atas kebenaran, tidak berada di atas agama yang benar, hatta tuqimut taurat wal injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum, sampai kalian benar-benar mengamalkan, kalian mengamalkan Injil dan Taurat. Injil kepada siapa? Orang-orang Nasrani. Taurat kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Itulah yang Allah turunkan kepada mereka. Jadi mereka akan benar kalau mereka mengikuti itu. Makanya orang-orang Yahudi disebut dalam surah Al-Baqarah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Itu isinya. Jadi kalau kau baca Al-Quran, jangan langsung kau bilang, wah ini untuk umat Islam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang kedurhakaan iblis, ya iblisu ma mana'aka antas juda. Wahai iblis, kenapa apa yang menghalangi engkau untuk sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan? Kenapa? Jangan kau baca itu terus kau arahkan ke kami. Oh berarti umat Islam iblis. Nggak gitu cara bacanya, bos. Coba kau perhatikan ini nih. Al-Maidah 68 nih diterjemahkan begitu ya, dengan sobat saya. Ya, jangan ada hilangkan Al-Quran. Ini satu Kok baca Al-Qur'annya John. Baca Al-Qur'annya John. Itu buku siapa? Coba aku lihat dulu sampulnya. Lihat sampulnya. Sebentar. Aku lihat dulu sampulnya. Coba kau buka sampulnya. Coba. Lihat sampulnya. Siapa yang nulis buku itu? Jangan. Nanti tersinggung orang Islam. Ya enggak. Kenapa kau takut? Kau bawa buku Islamofobia, terus kau jadikan argumentasi. Kau dikasih ilmu, kau pura-pura tolol. Saya bukan tolol, saya ini pencari kebenaran. Anda kan dosen, Anda kan guru saya sekarang. Nggak usah Ini buku ini. dibesarkan. Saya mau sifat buku Iqra. Kok sifat buku Iqra? Ini yang benar. Digantinya sampulnya. Iya, jangan dibesarkan dia. Digantinya sampulnya Kak Nora. Digantinya sampulnya dengan sampul Iqra. Nora kan tahu bahasa Arab. Nah, ini pertanyakan. Kira-kira ini pertanyakan dulu nih. Nih. Ini di dalam Lukas 22 nomor 69. Apa dikatakannya? Dikatakannya. Nih ya. Dulu. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Ini Yesus yang ngomong. Kira-kira Yesus ngomong, ini anak manusia mana lagi yang sudah duduk ini?
Iya, Yesus mengatakan mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Artinya sudah telah terjadi. Nah, kira-kira anak manusia mana yang sudah duduk ini? Nangis tidak marah nangis. Bisa Ada lengok. dua manusia nih. Pertama Yesus Nangis. ngomong. Yesus ngomong. Ya, kamu jawab. Yesus ngomong anak manusia sudah duduk. Pertanyaan saya, anak manusia mana yang sudah duduk di sebelah kanan Elohim, sementara Yesus masih di depan para mahkamah agama? Ya, jelaskan. Ini bahasa Indonesia nih, bukan bahasa Yunani. Anak mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Pertanyaannya, anak manusia mana yang sudah duduk? Nangis kan? Anak manusia mana yang sudah duduk? Yesus. Wah, Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa, sementara Yesus masih di depan mahkamah agama. Ini gimana nih? Ada dua Yesus? Iya. Oh, ada dua Yesus. Dengar dulu saya jelaskan. Nangis. Yesus itu. Dengar, Yesus itu. Bentar dulu, sabar. Jadi Yesus itu berbicara hal yang ya, makanya dia menyampaikan sesuatu yang pasti karena dia tahu itu akan terjadi. Dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, makanya. Anak manusia bukan akan duduk, sudah duduk, artinya telah terjadi. Apa Yesus sampaikan tadi? Dia ada Bapak Yesus. Aduh Pak Pendeta. Yesus kan sesuatu yang pasti. Seperti halnya di salib. Kalau Ya ahlal kitabi lastum ala syai'. Wahai ahlul kitab, kalian tidak berada di atas agama yang benar. Maksudnya apa? Minad din, dari agama. Hatta tuqimut Taurata wal Injil, sampai kalian mendengarkan Taurat, sampai kalian menegakkan Taurat dan Injil. Maksudnya hatta tu'minu bi jami'i ma bi aidikum minal kutubil munazzalati minallahi 'alal anbiya. Sampai kalian itu beriman kepada seluruh apa yang ada di tangan kalian berupa kitab-kitab yang diturunkan dari Allah kepada para nabi, yaitu Taurat dan Injil tadi. Wa ta'lamu bima fiha wa mimma fiha al-amru bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal imani bi mab'athihi. Dan supaya kalian tahu apa yang ada dalam kitab-kitab itu berupa perintah untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman terhadap kenabiannya, wal iktida'u bi syariatihi, dan mengikuti syariatnya. Walihadza qala Laits bin Abi Salim
Qala Laits bin Abi Sulaim an Mujahid fi qawlihi wa ma unzila min rabbikum, yakni Al-Qur'anil Azim. Oleh karena itu Laits bin Abi Sulaim berkatakan dari Mujahid tentang firman Allah dan apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, yakni Al-Qur'anul Azim, Al-Quran yang agung. Jadi kalian itu, wahai ahlul kitab, diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Itu tertulis dalam Taurat dan Injil. Makanya kalian harus menegakkan itu. Itu perintahnya, bos. Begitu cara diskusi, bos. Sekarang, coba John, kau tunjukkan kitabnya yang dimana Bible kau menggunakan bahasa Yunani, kau baca seperti itu. Mana, ayo. Kau sekarang aku transfer kau kalau bisa tahu. Kalau kau bisa, gedein. Bahasa Yunani-nya kau baca seperti yang dilakukan Bang Dio. Ayo. Nangis dia. Mencret. Dulu lah Pak Doha, diam dulu lah, slow lah. Kau mau pakai bahasa Yunani juga? Pakai bahasa Yunani. Tadi dibilang Taurat Injil sekarang kau. Diamlah kau, banyak kali cita kau. Aku baca. Dulu kau Pak Doha, pergilah kau mengarik dulu kau, berondolan dulu kau. Sekarang arti bahasa Arabnya dibalik. Kau bahasa Indonesia juga. Slow lah. Situ mau buka data nih, slow lah. Hei, Pak Doha, kau pakai bahasa apa aja? Bahasa Asu tuh. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.